Halo pemirsa Showbiz, kembali lagi di acara Showbiz dan saya hari ini menjadi host, Fedi Nuril, menggantikan Jason yang sekarang jadi aktor. Wah, ini nih pemirsa Showbiz. Mulai-mulai nih ada yang mau menggeser, menjajah wilayah saya untuk menjadi host. Ini adalah Fedi Nuril. Halo Mas Fedi, apa kabar? Luar biasa baik ya Mas ya? Baik, alhamdulillah. Inilah, udahlah Mas Fedi, jangan ambil-ambil job saya lah. Ini udahlah, saya aja kan Mas Fedi ini udah banyak nih dia nih. Kalau kita tahu ya, pemirsa Showbiz mulai dari model pernah ya. Model pernah, jadi band juga pernah, tergabung dalam band dan masih sampai sekarang juga. Jadi aktor pun juga iya. Jadi udah banyak sebenarnya kalau Mas Fedi Nuril. Dan kali ini kita akan bahas kupas tuntas perjalanan karir seorang Fedi Nuril, mulai dari model, kemudian masuk lagi sebagai anggota band, musisi begitu ya. Dan sampai akhirnya memantapkan diri bermain di sejumlah film dan menjadi aktor papan atas Indonesia. Nah, ngomong-ngomong soal banyak nih kiprahnya. Saya mau tanya nih Mas Fedi Nuril, sekian tahun ada di industri entertainment. Kalau disuruh pilih antara jadi model, jadi musisi, jadi aktor, lebih nyaman yang mana dari ini? Itu paling susah tuh kalau suruh milih. Masalahnya memang sebenarnya model dan aktor itu bukan cita-cita sih. Itu kayak ada yang nawarin. Penasaran, nyoba, dan ternyata suka gitu. Yang cita-cita dari dulu, dari kecil, dari zaman sekolah itu musik sebenarnya. Jadi musisi. Tapi memang berawalnya kan dari model ya kalau nggak salah ya. Berawalnya dari model terus kemudian merambah ke acting dan juga musisi yang memang sudah ada di darahnya Mas Fedi gitu. Nah, tapi berbicara soal musik juga. 2006 kalau nggak salah pemirsa Showbiz masih ingat kan band Garasi dan juga ada filmnya waktu itu. Itu yang bisa dikatakan menghantarkan Fedi Nuril dikenal sama masyarakat waktu itu. Nah, kalau untuk Garasinya sendiri masih aktif sampai sekarang. Kalau nggak salah comeback kan? Ya, comeback masih aktif. Kita udah reuni sama personil yang original dulu, Ayu Ratna. Dan kita juga udah mulai garap materi-materi baru. Nah, kita sekarang tinggalkan dari musik. Sekarang kita masuk ke ranah acting atau masuk ke ranah film. Ini kalau Fedi Nuril pemirsa Showbiz dikenalnya tuh sebagai pria poligami. Itu terganggu nggak sih dengan stigma itu di masyarakat? Karena beberapa kali film kan memerankan poligami. Ya, enggak sih, karena kan itu cuma di film ya. Kalau sampai di kehidupan nyata juga dibawa-bawa itu yang bahaya kan. Tapi gue bingung juga karena ada yang protes, ada yang nunggu-nunggu. Kapan lagi nih film poligami? Jadi bingung kan, sebenarnya mau nonton lagi atau enggak sih gitu. Tapi ya, gue masih menganggap itu sebagai pujian atau apresiasi karena kan sampai sekarang nempel kan. Padahal tuh film udah lama sekali sebenarnya. Dan bagaimanapun kan film-film ini juga yang membesarkan nama gue ya, yang nggak mungkin bisa gue lupakan. Jadi ya enjoy aja lah. I see. Tapi kalau misalnya mendapatkan peran atau film yang kemudian lepas nih dari karakter poligami, itu lebih sulit atau gimana kalau bagi seorang Fedi Nuril untuk jalan ini? Kalau buat gue pribadi nggak sulit ya. Yang penting fokus sama ceritanya dan beraktingnya. Tapi ternyata lebih ke netizen sih yang deg-degan gitu. Aduh, ini poligami lagi nggak ya? Atau pas mereka nonton kayak ada harapan, wah ini kayaknya bakal dikawin nih. Ternyata sampai filmnya selesai enggak. Terus kecewa. Jadi mungkin ya gimana ya? Kalau gue sih balik ke cerita sih. Mau apapun karakternya, mau poligami atau enggak. Tapi kalau ceritanya menurut gue bagus, ya ambil, jalanin gitu. I see. Tadi sudah ada Fedi Nuril, aktor papan atas Indonesia. Sekarang juga aktor papan atas Indonesia yang sudah melanglang buana membintangi sejumlah film, series yang ada di Indonesia. Ada Eyang Widiawati. Halo Eyang, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Senyumnya loh itu pemirsa Showbiz merekah, masih cantik, bersemangat dan sehat. Ini yang penting. Alhamdulillah, bersyukur dikasih bonus ya di usia sampai sekarang gitu. 73 tahun ya Eyang? Iya. 73 tahun tuh tampilannya masih segini loh pemirsa Showbiz, masih begini. Saya mau tanya nih sama Eyang, apa rahasianya? Apa yang dilakukan sama Eyang tiap hari? Saya nggak punya rahasia sih ya. Kalau bicara umur kan hanya angka ya. Tapi jangan karena umur lalu kita menuakan, aduh saya udah umur segini, saya nggak usah udah tua. Jangan pernah mengatakan udah tua. Kalau kita mengatakan akhirnya tua bener gitu loh. Bener kan? Ya kan? Kita semangat, kita harus muda gitu. Meskipun kita harus ya katakanlah tahu diri ya bahwa umur itu pasti ada batasannya di mana kekuatan kita tidak seperti ketika kita masih muda gitu. Gitu loh.
Tapi di usia 73 tahun, kita tahu ya, Eyang Widiawati ini banyak membintangi sejumlah film, series di beberapa tahun belakangan ini. Nggak usah beberapa tahun belakangan, setahun belakangan ini deh, udah banyak juga, masih aktif. Kenapa memilih channelingnya ke dunia film? Kenapa nggak mau yang rehat aja, Eyang, yang santai-santai aja, tapi masih tetap berkarya terus? Tuhan kasih saya di sini, gitu loh. Saya kepingin berbisnis kayak orang lain, ternyata nggak bisa. Gitu. Jadi awal ketika masih ada suami, saya mencoba-coba untuk membuat mukena, bikin ini, bikin. Percaya deh, pasti nggak bisa. Aku tahu banget kamu nggak ada bakat ke situ. Bener loh. Ternyata memang disinilah saya tempatnya. Tapi gini, di usia yang sekarang dengan dulu kan mungkin beda ya, Eyang ya. Harus pertimbangannya matang. Nah, kalau yang sekarang, di usia yang sekarang, kapasitas yang Eyang punya sekarang, mengambil film, mengambil series, pertimbangannya masih sama nggak kayak dulu? Oh, yang penting saya suka ceritanya, saya ambil. Atau ada pertimbangan-pertimbangan lain? Begini, saya cerita dulu bahwa belakangan ini saya dihandle oleh anak saya. Dulu saya sendiri. Semua saya sendiri. Ketika masih ada suami, kalau ada apa, saya yang urus, semua saya sendiri. Sampai akhirnya anak mungkin melihat bahwa banyak lupanya udah mulai nih, no? Mama udah aku yang pegang deh semua deh gitu, scheduling apa segala macam. Akhirnya dialah yang itu. Jadi nanti ini enggak horor nih mah, enggak. Saya kalau udah horor enggak banget gitu loh, enggak gitu. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan di samping juga dia juga mengingatkan biasanya nanti capek mah gitu. Atau juga kadang saya, aduh enggak deh karena dari sini ke sini waktunya terlalu, nah ini di luar kota ya kan, nah ini saya sudah tahu bahwa saya tahu betul kapasitas diri saya ya kan, kalau saya sudah capek nanti saya pasti bisa sakit, menyusahkan orang, kan saya dalam kontrak gitu kan, jadi pertimbangan itu yang lebih saya pikirkan. Prioritaskan. Oke, berbicara Eyang tadi menyinggung soal memaintain schedule tetap jalan, karya tetap berkarya, tapi kesehatan juga tetap harus dijaga gitu. Nah, itu yang nomor satu. Itu kan nomor satu. Eyang tuh apa? Misalnya ada ngurangin makanan-makanan tertentu nggak? Atau kurangin konsumsi apa nggak? Sehingga kesehatannya tetap termaintain? Saya sudah lama, 20 tahun lebih saya tidak mengkonsumsi daging merah. Daging merah? Ya. 25 tahun? 20 tahun lebih, saya lupa persisnya gitu. Wow, kenapa alasannya ya? Apa ya, dan perutnya udah mulai menolak. Oh gitu. Jadi kapan kemarin, ya seminggu lalu saya berjalan-jalan sama anak-anak, sama cucu, itu makan apa, daging. Perut saya nolak loh. Saya, aduh nggak enak banget, kayak apa sih, sepah atau apalah gitu. Kayak nggak nerima dia. Oke, selain daging tadi karena ada mindset yang sudah nggak bisa, kasihan begitu ya. Yang saya tahu juga Eyang tuh mengurangi gula. Tadi kita juga sempat ngobrol dikit ya. Iya. Alasannya kenapa dan udah berapa lama? Alasannya karena usia saya sudah semakin bertambah. Tentunya kita sebagai yang usianya sudah katakan 60 ke atas, sebaiknya lah ya kita kurangin. Karena gula itu paling bahaya. Paling bahaya. Jadi udah cut sama sekali, cut off sama sekali. Sebetulnya susah banget ya kalau saya mau katakan di cut off, karena cake masih ada gulanya, masih ada tepungnya, ya kan. Tapi paling tidak kalau saya sudah di rumah ya saya sudah betul-betul menjauhi itu, gitu loh. Kan kita sudah dapat gula dari buah. Saya konsumsi buah banyak sekali dan sayur. Pagi aja saya hanya makan buah. Dan saya kasih yogurt gitu. Dan itu dalam porsinya cukup banyak. Gitu. Jadi untuk mendapatkan rasa manisnya itu dari buah aja dari gitu buah. Ya. Olahraga jalan terus ya? Kalau sedang sibuk mau tidak mau ya. Jadi tidak ada gitu loh, kecuali ya pasti stretching dan lain sebagainya. Tapi kalau benar-benar kosong itu saya pergi sama teman-teman untuk yoga atau pilates. Keren olahraganya ya, yang penting masih bisa menyempatkan waktu, ada olahraga, makan sehat, kurangin gula, kurangin daging merah. Itulah yang membuat seorang Eyang Widiawati tetap bisa sehat dan berkarya seperti saat ini ya. Nggak tahu juga, saya tidak mengatakan karena itu saya bisa, saya juga mungkin yang di sana yang kasih saya sehat. Berkat gitu ya. Oke. Dan kali ini sudah ada Fedy Nuril dan juga Widiawati yang kita akan bahas soal project
film baru mereka. Sekarang kita mau langsung membahas soal film yang nanti akan dirilis. Tadi sudah dikasih tahu ya, teaser dikit sama Fedi Nuril. 7 Desember 2023. Tuh, catat tanggalnya. Ada film Rumah Masa Depan. Nah, kita mau tanya nih sama cast-castnya. Ada pemain-pemainnya. Di sini ada tokoh sentralnya Fedi Nuril. Mas Fedi Nuril di film Rumah Masa Depan. Ini berperan sebagai Sukri ya namanya. Ya. Ini bercerita tentang apa, karakter tokohnya seperti apa. Jadi Sukri ini dia keluarga, ada ibu kandungnya Bu Kokom, yang diperankan Bu Widiawati, punya istri Surti, diperankan Laura Basuki. Mereka waktu itu rencana mau liburan, tapi tiba-tiba dapat kabar bahwa ayahnya Sukri meninggal. Jadi akhirnya mereka harus pulang ke desa Ciberem. Nah, setibanya di desa Ciberem, muncul konflik antara Ibu Kokom dan Surti, yang memang mertua dan mantu ini hubungannya nggak harmonis karena Bu Kokom punya dendam di masa lalu terhadap Surti. Oke, ada dendam di masa lalu, akhirnya nyimpen dan akhirnya hubungannya jadi nggak bagus sama menantunya sendiri. Ya masalah yang bisa dibilang cukup banyak dialami oleh orang-orang di kehidupan sehari-hari ya, antara mertua dan menantu yang kurang akur. Relate lah ya. Relate banyak lah ya. Terus ditambah waktu Sukri berencana untuk tidak berlama-lama di desa Ciberem karena ada ketidakharmonisan hubungan ini, itu harus tertunda karena Ibu Kokom pun diduga melakukan tindakan kriminal. Wow, Bu Kokom yang cantik, yang baik hati dan lembut ini melakukan tindak kriminal. Bu Kokom kalau kita lihat dari posternya aja itu tuh, wih ini auranya nih ibu-ibu yang mencekam begitu ya. Memang semencekam itu, memang semenakutkan itu untuk karakter Surti, istrinya Sukri. Sebetulnya si Ibu Kokom ini baik ya. Jadi tapi masa lalunya ini masalah dendam seperti tadi Fedi udah sampaikan. Jadi di sini saya ingin menyampaikan bahwa janganlah menjadi orang yang pendendam karena dendam itu tidak baik. Oke, ada pesan moral itu juga sebenarnya yang ingin disampaikan ya. Karena dendam ini akhirnya terjadi konflik ini kan. Kalau saja dia lepas mungkin tidak akan terjadi itu. Jadi ini hanya karena masalah dendam. Sebetulnya si ibunya baik dan dia sebetulnya bintang panggung waktu mudanya, sempat jadi bintang panggung. Tapi kemudian hubungannya jadi nggak baik karena ada dendam masa lalu itu ya. Nah, ini kan sebuah film yang diangkat dari series ya kalau nggak salah tahun 80-an. 80-an terus kemudian ditayangkan lagi. Ada kesulitan nggak mungkin dari Eyang Widiawati untuk bisa membangkitkan lagi? Saya kira agak berbeda mungkin ya dengan yang tahun yang 80-an itu kan di sutradara Ali Shahab ya, gitu. Jadi saya kira berbeda. Berbeda. Meskipun ya memang dari maunya sih tetap paling tidak orang mengingat ya bahwa ada Rumah Masa Depan yang sekarang gitu. Tapi kalau dari masing-masing ada nggak sih ada misalnya adegan atau scene mana yang benar-benar kayaknya nih lu harus kerja keras banget, harus susah banget diperankannya, ada nggak kira-kira? Ada sebetulnya sih di mana saya dengan Surti ya, dengan Laura, di mana di situ akhirnya kita bisa berpelukan. Yang awalnya betul-betul si ibu betul-betul nggak suka ya, akhirnya dari situ ya memang agak berat, tapi ya alhamdulillah sih berjalan lancar karena Laura juga enak, sutradara juga memberikan kebebasan. Iya. Ini memang susah ya karena dipaksa untuk tadinya saling kesel-keselan, saling benci, tapi tiba-tiba harus pelukan gitu tapi ya. si Surti ini tetap berbuat baik untuk orang tuanya. Dia tidak ada rasa seperti kesal dan kesel itu kan biasanya kan mertua gini kesal balik gitu kan. Tidak demikian dengan Surti gitu. Dia tetap berusaha untuk bisa menjadi membuat hati si mertua jadi lunak kembali. Itu yang susahnya menata emosinya tadi gitu ya. Kalau untuk karakter Sukri sendiri, part mana nih yang kira-kira susah banget untuk dilakuin? Ya itu, Surti nggak kesel balik ke mertuanya tapi curhat ke suaminya. Jadi mama kamu kenapa sih sama aku gitu kan? Nah itu yang buat aku menantang itu. Ya ini kalau kita ngomongin hubungan mertua dan menantu yang nggak harmonis,
alhamdulillah aku dan mertua dan ibuku dengan istriku itu harmonis. Jadi kalau mau mencari pengalaman atau mencari referensi itu kayak gimana ya orang-orang yang hubungannya nggak harmonis gitu. Sama sebetulnya sama saya. Iya. Kita kebetulan ya, Laura juga cerita bahwa kebetulan dengan mertuanya juga fine aja. Saya juga sama anak mantu juga saya anggap seperti ya. Buat saya tidak ada anak mantu, buat saya itu anak gitu loh. Itu ya salah satu yang menantang karena nggak punya pengalaman itu tadi ya. Iya, Nah, tapi kunci dari kesuksesan film ini kan pastinya juga bonding antara para pemain juga. Ada nggak sih trik-trik khusus yang dilakukan oleh para pemain untuk bisa bonding? Tapi kita akan bahas Mas Fedi dan juga Eyang Widiawati usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Showbiz. Pemirsa Showbiz, terima kasih masih bersama kami di acara Showbiz dan kembali ke film Rumah Masa Depan. Nah, tuh Bu Kokom, anaknya tuh mau ngambil job-job saya tuh. Gimana sih? Gimana sih? Saya disuruh Bu, gimana deh? Kalau disuruh jangan selalu mau, lihat-lihat dulu. Oh, dengar tuh. Kita kembali lagi nih ngebahas soal film Rumah Masa Depan. Tadi kan tentu harus ada bonding antara Eyang Widiawati, kemudian Mas Fedi dan juga Laura Basuki. Menjadi sebuah keluarga begitu. Nah, kalau bonding di off the camera-nya seperti apa sih sebenarnya? Katanya dengar-dengar sampai ngelawak juga untuk bisa menghibur Bu Kokom ini. Bukan ngelawak. Jadi kan kalau sama Laura, aku tuh udah kenal lama dari zaman modeling dan udah pernah syuting bareng juga. Kamu tuh modeling. Oh, anaknya Bu. Nah, Baru tahu, nggak pernah cerita sih. iya Ibu, gimana dong? Nah, terus udah gitu, ya udah akrab lah, udah ngeklik gitu kan. Nah, kalau sama Ibu Wit kan secara legend ya. Jadi waktu tahu main bareng seneng, tapi deg-degan juga nih kira-kira gimana ya gitu. Syuting film itu kan bisa dibilang gak gampang dan butuh kekompakan kan. Jadi apalagi kalau film drama yang cukup butuh emosi tinggi, yang sedih atau yang marah atau yang bahagia itu kan dinamik banget. Jadi sebaiknya satu tim itu tuh kompak dan akur gitu kan. Nah jadi waktu pertama ketemu Bu Wit, ngobrol-ngobrol, ya terlihat memang Ibu Wit ini tidak Jaim. nggak jaim, justru sangat warm, ramah dan nggak menunjukkan senioritas gitu loh. Jadi kami nyaman lah yang junior. Nah tapi ya kadang bandel juga sih, kayak pengen tahu seberapa bisa bercanda ya Bu Wit. Jadi ya lempar joke sedikit, pas Bu Wit ketawa, alhamdulillah, ternyata selera humor masuk. Gitu ya. They're gonna be fine gitu. Tapi ya, momen yang paling aku inget sih waktu itu kita sempet nunggu syutingnya agak lama. Ada aku, ada Laura. Ya aku tuh nanya-nanya kan waktu itu Ibu Wit sama Om Sofyan berapa lama dapat nikah sebelum Om meninggal. Terus minta tips and trik lah untuk bisa punya pernikahan yang langgeng seperti beliau gitu kan ya, dan beliau sharing kira-kira apa yang harus dilakukan di rumah tangga itu supaya bisa langgeng gitu. Jadi ngelawak, ngobrol bareng itu part of deep juga ada. Ngobrol deep juga Saya ya. kira itu memang perlu ya, tidak hanya di Rumah Masa Depan, di mana setiap saya di film yang lain saya berusaha, karena saya memang orang lama, tapi saya tidak pernah merasa seperti kata Fedi tadi bahwa saya tidak merasa bahwa saya senior. Buat saya semua sama. Gitu ya. Jadi menganggap Fedi Nuril, Laura Basuki itu bukan kayak ini junior saya, itu nggak gitu ya? Enggak. Karena saya kira itu semua dimulai dari kita ya. Bagaimana kita beradaptasi kepada pemain yang baru, terutama anak-anak ya. Itu kan agak sulit ya mereka untuk. Nah itu haruslah kita rangkul dulu. Jadi kembali ke kita yang lebih tua, usahakan untuk bisa membuat semua tidak ada gap antara yang tua dan muda. Saya nggak pernah merasa itu. Buat saya film itu ya keluarga lah gitu. Dengan kru, dengan saya sama, semua sama. Kita semua sama. Jadi nge-treatnya ini ya, warm juga begitu ya. Nah kalau dari Fedi Nuril sendiri, kesannya untuk begitu sudah bonding dengan Widiawati begitu, wah ini dengan aktor kenamaan di Indonesia, kesannya apa nih? Melihat kualitas acting yang sama senior sekaliber Widiawati. Kesannya memang selama kita konsisten, kita kooperatif dan profesional ya akan seperti Bu Wit lah masa depan karirnya sebagai aktor gitu. Kelihatan makin tajam gitu actingnya. Jadi kayak waktu ngelihat film ini galak banget ya. tapi in a good way gitu. Maksudnya bener-bener wah gitu, dapat gitu ya. Matanya segala macamnya, dan dengan attitude beliau yang sangat
kooperatif dan nggak ada senioritas tadi, ya terbukti sampai sekarang beliau masih syuting. Masih berkarya. Jadi itu hal yang akan saya contoh untuk kedepannya terus gitu. Oke, ini menarik ya karena memang perjalanan filmnya ini bonding banget, keluarga banget gitu ya. Tapi ada fun fact-nya juga nih pemirsa Showbiz. Tadi ngobrol-ngobrol sedikit, katanya sebenarnya proses syuting ini udah cukup lama. Kalau boleh tahu mungkin Mas Fedi nih, atau yang mau cerita. 3 tahun ya. 3 tahun yang lalu, awal-awal pandemi. Awal pandemi. Oke, awal pandemi dan baru mau dirilisnya tahun ini. Baru dikabarin, ini akan tayang. Jadi ini. Tapi sempat jeda gitu 3 tahun. Udah pikir udah setahun 2 tahun, udah lupakan. Kayaknya udah nggak akan ada gitu. Tiba-tiba ada berita bahwa akan tayang. Oh ya seneng lah pastinya kita. Iya. Apa sih ekspektasinya Eyang dan juga Fedi Nuril untuk film yang mungkin sudah digarap 3 tahun lalu, sudah disimpan dan dikeluarin di akhir tahun 2023? Apa ekspektasinya? Saya kira kita semua berharap setiap film itu bisa diterima ya. Tentu seperti dari itu kan saya kalau lagi ditanya kadang-kadang omanya muncul nih, Eyangnya muncul. Segi dari positif film itu ya. Jadi film itu kalau saya tidak hanya tontonan, tidak hanya hiburan, tapi juga tuntunan. Gitu. Itu yang kita harapkan. Ada nilai positifnya ya. Nilai positif dan tentunya kita harapkan ya masyarakat bisa menerima itu. Amin. Semoga nanti ya 7 Desember. Kalau Mas Fedi apa ekspektasinya tuh? Nah, melihat di tahun ini film-film drama Indonesia tuh mulai naik lagi. Jadi tentunya berharap ini bisa ditonton sama banyak orang dan mengacu ke isu soal mertua dan menantu ini, kami harap nih bisa menginspirasi penonton yang mungkin hubungan mertua dan menantunya ini kurang harmonis, bisa dapat inspirasi untuk membangun hubungan yang harmonis. Dan buat di sini kan juga ada peran anak-anak ya yang cocok banget juga buat yang anak-anak atau remaja nonton yang memang zaman sudah canggih dengan teknologi-teknologi, tapi kembali ke alam itu juga berdampak positif yang bagus buat mereka, kembali ke mungkin kampung Eyangnya atau apanya itu, kembali dekat ke akarnya. Itu akan menambah kualitas sebagai manusia juga nanti. Jadi nggak gadgetan aja mulu ya anak-anak. Walaupun sekarang gadget bisa membawa kita ke kampung ya. Kita googling tentang ada apa yang terjadi, tapi mengalami sendiri langsung di tempatnya itu beda lagi ya. Perlu lah ya anak-anak. Perlu untuk kayak gitu lagi, kembali lagi gitu ya ke alam betul. ya. Pertanyaan terakhir sebelum menutup Showbiz. Jadi untuk Fedi Nuril nggak poligami lagi kan di film ini ya? Nggak ya? Karena kan Imejo ya sering poligami nih ya. Mana ya? Berani. Tuh, Kalau dijawab nggak seru, Bu. Jadi orang nonton dan menanti-nanti nih poligami atau enggak ya. Itu yang bikin mereka duduk sampai filmnya selesai gitu. Jadi ya kalau mau tahu jawabannya nonton. Oke, jangan lupa ya untuk nonton film Rumah Masa Depan. Semoga bisa jadi inspirasi keluarga. Thank you Eyang Widiawati, thank you juga Mas Fedi dulu. Kita doain semoga nanti banyak penonton yang terinspirasi. Amin. Dan inilah akhir dari dialog kita di Showbiz kali ini. Pemirsa, mewakili rekan-rekan bertugas, saya Jason Sambo pamit undur diri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.